Serial ke-250. Novel fiksi beladiri dan sastra audio. Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita pun berlanjut. Saat dia menyentuh batu ajaib jalan aneh itu, pikiran Xiao Nunu seakan disambar petir. Kemudian, dia melihat pemandangan berdarah seperti kiamat. Pada saat yang sama, dia juga melihat bayangan iblis ilusi yang sangat besar berdiri di atas gunung Mahiat dan lautan darah. Jalanan penuh Mahiat bersilangan satu sama lain. Sungai penuh darah mengalir melintasi langit dan bumi. Xiao Nunu merasakan kulit kepalanya mahtai rasa, dan rasa takut yang besar menjalar ke seluruh badannya. Mungkinkah itu iblis penipu? Gumam Xiao Nunu. Iblis penipu, salah satu penguasa tertua di dunia iblis. Dia juga pencipta batu ajaib aneh. Kesadaran Xiao Nunu terus-menerus tersedot ke dalam batu ajaib aneh itu. Bayangan iblis itu memiliki wajah yang mengerikan dan pupil mata yang gelap, seolah-olah ingin menyeret Xiao Nunu ke dalam jurang. Hahaha. Tiba-tiba, bayangan iblis itu tertawa terbahak-bahak, "Jika kau ingin mendapatkan batu ajaib jalan aneh itu, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal." Duar. Xiao Nunu mendengar suara seperti guntur, memekakkan telinga. Tepat pada saat ini, suara Jiu Yue Yuan terdengar di telinga Xiao Nunu. "Lepaskan batu ajaib jalan aneh itu, jangan terpengaruh oleh kekuatannya." Panggilan Jiu Yue Yuan membangunkan Xiao Nunu. Kesadaran Xiao Nunu segera ditarik kembali. Pada saat yang sama, ilusi yang terlihat juga menghilang. Sebaliknya, yang ada adalah wajah September Yuan yang cemas dan cantik. "Lepaskan." Jiu Yue Yuan segera mengingatkan Xiao Nunu. Pada saat yang sama, Jiu Yue Yuan juga melepaskan batu ajaib aneh itu. Xiao Nunu tidak ragu-ragu dan melakukan apa yang diperintahkan. Batu sihir jahat itu kemudian terlepas dari tangan kedua pria itu dan jatuh ke tanah. Namun, tepat saat Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan menghela napas lega, batu sihir jahat yang jatuh ke tanah tiba-tiba meledak dengan cahaya merah darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bas! Ribuan lampu merah meletus, bagaikan awan merah yang menembus awan. Sebelum Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan sempat mundur, sebuah formasi sihir kuno misterius tiba-tiba menyebar dengan batu ajaib aneh sebagai pusatnya. Wow! Kemudian, untaian kecil pola ajaib meluas ke arah mereka berdua. Pola-pola ajaib ini seperti cabang-cabang pohon willow yang sangat ramping, melilit lengan Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan. Jiu Yue Yuan mengerutkan kening dan menunduk, hanya untuk melihat bahwa pola-pola ajaib terjalin di bawah pergelangan tangan kirinya, secara bertahap membentuk pola kupu-kupu yang aneh. Pola kupu-kupu sederhana, digariskan oleh garis merah. Tetapi setiap baris mengandung kekuatan yang sangat misterius dan ajaib. Oh tidak, ini malapetaka iblis yang melibatkan hidup dan mahtai. Jiu Yue Yuan merasa ngeri. Dia menarik lengannya ke belakang dan menatap Xiao Nunu dengan gelisah. Di lengan bawah kanan Xiao Nunu, pada posisi yang hampir sama, garis-garis sihir aneh saling bertautan, juga membentuk pola kupu-kupu aneh. "Cepat, hentikan!" Jiu Yue Yuan berkata dengan cemas, "Ini adalah kutukan iblis penipu." Kutukan. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Xiao Nunu juga merasa ngeri. Dia secara tidak sadar menggunakan kekuatan internalnya untuk mencoba mengeluarkan pola-pola sihir yang telah menyerang badannya, tetapi itu tidak berhasil. Pola ajaib pola kupu-kupu di lengan, seperti raciun tarsal, telah menyatu dengan daging dan darah. Tidak. Xiao Nunu terkejut dan segera mencari bantuan dari beberapa permaisuri dan Ratu Iblis di Menara Emas Pancer. Kaisar Senjata Tang Yin, peri anggur yang memikat, peri pedang berekor 9. Namun, Xiao Nunu menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Pada saat ini, ia telah kehilangan kontak dengan Pagoda Emas Pancer. Dia bisa merasakan keberadaan Menara Emas Pancer, tetapi tidak bisa beresonansi dengannya. Teriakan Xiao Nunu yang minta tolong tidak dapat disampaikan kepada Kaisar Tang Yinqi dan Dewa Pedang Ekor 9. Demikian pula, mereka yang berada di dalam Menara Emas Pancer tidak dapat merasakan situasi di luar. "Kutukan ini menghalangi kekuatanku," kata Xiao Nunu dengan suara berat. Jiu Yue Yuan juga merasakan ada yang tidak beres. Dia juga tidak dapat mengerahkan kekuatan spiritual di badannya, juga tidak dapat menggunakan senjata sihir apapun. Sebelum keduanya bisa bereaksi, batu ajaib aneh yang jatuh ke tanah menghasilkan fluktuasi energi yang lebih dahsyat. Bas! Batu ajaib itu bergetar terus-menerus,
lalu ribuan bayangan cahaya terbang keluar darinya. Cahaya dan bayangan ini berubah menjadi bayangan kupu-kupu ilusi berwarna-warni. Mereka mengelilingi Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan dan menari dengan anggun. Bayangan kupu-kupu berwarna-warni memancarkan pesona samar yang tak terbatas, dan tatapan kedua orang itu perlahan bertemu. Kemudian, Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan perlahan kehilangan kesadaran mereka. Di luar istana iblis, ada es dan salju, serta badai yang menderu kencang. Salju tebal di sini tampaknya tak kunjung berhenti. Sehari satu malam berlalu dengan tenang. Masih sepi di istana iblis. Deretan pilar batu berdiri di dalam istana, memancarkan suasana dingin dan tenang. Pada saat ini, dua sosok tergeletak di tanah di tengah istana. Keduanya tertidur lelap. Jiu Yueyuan bermimpi, mimpi yang membuatnya terlalu malu untuk membicarakannya. Dalam mimpinya, dia dan Xiao Nunu bercinta satu sama lain, bahagia bagaikan ikan dan air, berulang-ulang kali. Xiao Nunu juga punya mimpi. Dalam mimpi itu, Xiao Nunu tenggelam dalam kelembutan, tidak mampu melepaskan diri. Wanita dalam mimpi itu memiliki mata yang menawan, wajah yang tak tertandingi, dan menawan serta lembut. Mereka berdua terobsesi dan pelupa, seolah-olah mereka sedang mabok dan bermimpi. Mimpi itu membuat mereka berdua terperangkap dalam. Namun, saat Jiu Yueyuan perlahan terbangun, dia tertegun. Dia berbaring terbuka di atas Xiao Nunu, badan lembutnya menempel erat di dada Xiao Nunu, tanpa ada penghalang apapun. Ini bukan mimpi. Tiba-tiba, pikiran Jiu Yueyuan menjadi kosong. Dia segera berdiri dan mundur. Pada saat yang sama, Xiao Nunu juga terbangun dari tidurnya. Saat dia membuka matanya, apa yang terlihat adalah wajah Jiu Yueyuan yang bingung dan tercengang. Tak seorang pun dari mereka mengenakan penutup apapun, dan pakaian mereka berserakan di lantai. Xiao Nunu juga membelalakkan matanya. Bukan mimpi. Apa yang terjadi sebelumnya bukanlah mimpi. Bagaimana mungkin? Xiao Nunu pun segera duduk. Apakah karena batu ajaib yang aneh itu? Xiao Nunu melirik ke kejauhan dan melihat batu ajaib aneh tergeletak diam di tanah beberapa meter jauhnya, dengan pola ajaib aneh berupa cahaya merah bergerak di atasnya. Tanpa menunggu Xiao Nunu mengatakan apapun, Jiu Yueyuan mengenakan pakaiannya tanpa suara. Rambutnya yang panjang terurai, badannya anggun, dan tidak ada satupun cacat pada badannya. Dari yang awalnya bingung hingga sekarang tanpa ekspresi, Jiu Yueyuan tampaknya telah segera mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah mengenakan pakaiannya, Jiu Yueyuan mengeluarkan ikat rambut merah dan mengikat rambut panjangnya yang berantakan. Rambutnya diikat dengan santai, dengan kesan sedikit berantakan, membuatnya tampak cantik dan keren. Kemudian, dia mengambil batu ajaib aneh itu dari tanah dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian, dia berjalan melewati Xiao Nunu dengan wajah tanpa ekspresi. Jangan beritahu siapapun, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Xiao Nunu tertegun. Sebelum dia bisa menjawab, Jiu Yueyuan berjalan menuju luar istana iblis. Aku akan menunggumu di luar. Aku akan menunggumu di luar. Jiu Yueyuan tampak tenang, dan nada suaranya tidak dingin atau panas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Xiao Nunu menatap punggung orang itu yang menjauh dan tidak bisa menahan senyum pahit. Saya tidak pernah bermimpi akan menjumpai hal seperti ini. Kalau saja Santo Teiyu tahu tentang ini, dia mungkin akan sangat marah dan mati. Ada juga Hao Qianjue, putra kaisar abadi berwajah seribu. Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Nasib buruk macam apa ini? Mantan kaisar abadi terlarang dijebak dan dilukai oleh kaisar abadi seribu wajah dan kaisar abadi jahat berkobar. Sekarang, Xiao Nunu telah terjerat dengan tunangan putra kaisar abadi seribu wajah. Sungguh tidak dapat dipercaya hanya dengan memikirkannya. Hah! Xiao Nunu menghela napas lega tanpa daya, lalu berdiri dan memunguti pakaian-pakaian yang berserakan di lantai. Lalu, Xiao Nunu secara tidak sengaja melihat noda darah di tanah. Noda darah itu bagaikan kelopak bunga yang mekar, indah namun sedikit menyedihkan. Xiao Nunu melihat keluar pintu lagi. Ini sebenarnya pertama kalinya bagi Jiu Yueyuan. Tentu saja, ini normal. Meskipun Jiu Yueyuan memiliki kontrak pernikahan keluarga dengan putra kaisar abadi seribu wajah, dia belum menikah dengan keluarga tersebut. Sebelumnya, Jiu Yueyuan tidak pernah memiliki pengalaman seksual.
Bahkan setelah pergi ke Sekte Suanyin, Jiu Yueyuan lebih banyak menyendiri, jadi Xiao Nunu adalah pria pertamanya. Memikirkan hal ini, Xiao Nunu merasa sedikit bersalah. Pada saat ini, gelombang kekuatan spiritual datang dari pagoda emas pancer di badan Xiao Nunu. Apa yang terjadi sebelumnya? Kami merasa bahwa pagoda emas pancer telah kehilangan kontak denganmu. Suara Dewa Pedang berekor 9 terdengar. Xiao Nunu sedikit terkejut. Kemudian dia menjawab, tidak apa-apa, kami mengalami keadaan darurat. Aku senang kamu baik-baik saja, kami pikir kamu sudah mati. Kata Dewa Pedang ekor 9. Jelas ada sedikit kekhawatiran dalam suara pihak lain. Sejujurnya, mereka telah bekerja keras untuk melatih Xiao Nunu hingga seperti sekarang. Jika Xiao Nunu tiba-tiba meninggal, mereka akan sangat sedih hingga tidak bisa menangis. Tunggu, bagaimana mungkin ada kekuatan iblis yang begitu kuat di badanmu? Tang Yin Qi Huang mengikuti. Kekuatan iblis. Xiao Nunu bingung. Dia tampak bingung, benarkah? Pedang 9 ekor abadi juga berkata, kamu telah menerobos ke kesempurnaan alam Raja Abadi, tidakkah kamu menyadarinya? Alam Raja Abadi. Kesempurnaan. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi. Dia benar-benar tidak merasakan apapun. Kemudian, Xiao Nunu mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa, seperti yang diharapkan, jiwa abadi di badannya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan yang mengalir di badannya juga menjadi sangat penuh dan kuat. Xiao Nunu sebenarnya telah menerobos dari tahap akhir alam Raja Abadi ke alam Raja Abadi yang sempurna tanpa menyadarinya. Ini terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga bahkan membuat orang merasa tidak nyaman. Mungkinkah itu batu sihir jahat? Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam. Setelah banyak berpikir, ini adalah satu-satunya kemungkinan. Apakah situasiku baik atau buruk? Tanya Xiao Nunu. Dewa Pedang berekor 9 menjawab, kami tidak dapat melihatnya untuk saat ini. Kami hanya dapat merasakan bahwa sejumlah besar kekuatan iblis telah mengalir ke dalam badanmu. Sejauh ini, kami belum melihat adanya masalah. Kami hanya dapat menunggu pengamatan lanjutan. Kaisar Tang Yin Qi juga menambahkan, tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Setelah kamu berlatih hingga tingkat keempat seni badan hegemoni pancer, kamu akan dapat menekan kekuatan iblis ini. Mendengar ini, Xiao Nunu menghela napas lega. Baiklah, aku mengerti. Xiao Nunu segera mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar. Di luar istana iblis, salju tebal telah berhenti tanpa seorang pun menyadarinya. Dunia es dan salju di bawah langit cerah bahkan lebih indah. Di mana-mana ditutupi dengan perak, berkilau dan tembus cahaya di bawah sinar matahari. Di tepi tebing di pintu masuk istana iblis, Jiu Yueyuan, mengenakan rok berekor burung phoenix merah, berdiri di sana dengan tatapan kosong. Angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambut panjangnya, dan ada sedikit embun beku di matanya. Xiao Nunu menarik napas dalam-dalam lalu berjalan ke sisi Jiu Yueyuan. Memikirkan apa yang terjadi di dalam, Xiao Nunu tidak tahu harus berkata apa sejenak. Jiu Yueyuan tampak sangat tenang. Dia berbalik dan menatap Xiao Nunu. Ayo pergi. Kau lebih tenang dari yang kukira. Kata Xiao Nunu. Jiu Yueyuan menjawab, kamu dan aku sama-sama dikendalikan oleh batu ajaib aneh. Itu semua adalah kesalahan yang tidak disengaja, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Xiao Nunu mengangguk sedikit, lalu berkata, apakah kultivasimu meningkat? Aku telah melompat ke kesempurnaan alam Raja Abadi. Ya, Jiu Yueyuan mengangguk dan mengiyakan, kekuatanku juga menjadi jauh lebih kuat, tetapi ini mungkin bukan hal yang baik. Oh, itu karena energi spiritual batu ajaib aneh diserap oleh kita, dan mungkin juga mengandung kekuatan dewa iblis aneh. Aku tidak tahu apakah akan ada masalah nanti. Jiu Yueyuan tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sama seperti dia tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi hari ini. Xiao Nunu tidak bertanya lagi. Lagi pula, Dewa Pedang ekor 9 dan Kaisar Tang Yin juga mengatakan bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya tidak dapat diprediksi. Jadi, kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Bagaimanapun juga, kultivasinya telah meningkat pesat. Bahkan di medan perang Jiushu tempat para jenius dan makhluk tertinggi berkumpul, Xiao Nunu masih punya tempat. Sudah malam, ayo pulang. Baiklah. Mereka berdua pun langsung berangkat untuk melanjutkan perjalanan pulang.
Dibandingkan dengan sulitnya perjalanan di sini, perjalanan pulang jauh lebih mudah. Tidak hanya keduanya pulih sepenuhnya, tetapi mereka juga berhasil memperoleh batu ajaib aneh, jadi hampir tidak ada halangan untuk kembali. Tentu saja, mentalitas Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan juga jelas berubah. Ketika mereka datang, keduanya akan berkomunikasi dari waktu ke waktu, tetapi dalam perjalanan kembali, Jiu Yue Yuan menjadi jauh lebih pendiam. Betapapun tenang dan kalemnya dia terlihat, kejadian ini tetap saja memberikan dampak yang besar pada dirinya. Tempat tinggal Bing Senzi dan Li Chaner. Sudah berapa lama Tuan Muda Xiao dan adik perempuan Yuan pergi? Di halaman, Li Chaner, yang duduk di kursi roda, bertanya kepada Bing Senzi yang ada di depannya. Bing Senzi menghela nafas dan menjawab, sudah hampir 10 hari. Li Chaner mengangguk pelan dan melanjutkan, beritahu Sekte Suanyin dan Istana Suci Suanyuan. Minta mereka mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Bing Senzi mengerutkan kening, tapi menyelamatkan orang itu penting. Jika sesuatu terjadi pada mereka, hati nuraniku tidak akan jernih. Aduh, Bing Senzi masih menghela nafas tak berdaya. Dia mengenal Li Chaner. Meskipun melakukan itu akan mengungkap posisi keduanya, dia tidak bisa hanya melihat Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan mendapat masalah. Saya akan memberitahu Sekte Suanyin, tetapi saya ingin pergi ke Guiyuan terlebih dahulu, kata Bing Senzi. Li Chaner tidak menolak dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Tidak, itu terlalu berbahaya. Tidak apa-apa. Li Chaner tersenyum lembut, kau tahu, aku tidak bisa tinggal di sini sendirian, sama seperti setiap kali kau pergi ke Guiyuan sendirian, aku merasa hari-hari terasa panjang. Dulu, setiap kali Bing Senzi pergi ke Guiyuan, rasanya seperti pergi ke gerbang neraka. Li Chaner menunggu dengan ketakutan setiap saat. Baginya, perasaan itu terlalu menyakitkan karena kemungkinan besar Bing Senzi tidak akan pernah kembali. Menghadapi tatapan mata Li Chaner yang penuh tekad, Bing Senzi tidak bisa menolak. Dia mengerti bahwa bahkan jika dia mati, Li Chaner akan mati bersamanya. Baiklah, aku akan membawamu bersamaku, kata Bing Senzi. Li Chaner tersenyum gembira dan mengangguk sedikit. Setelah itu, Bing Senzi mendorong kursi roda dan bersiap untuk keluar. Selanjutnya, hidup atau mati tidak diketahui. Tetapi pada saat ini, dua sosok yang dikenalnya muncul di luar pintu. Tepat ketika Bing Senzi dan Li Chaner hendak berangkat ke Guiyuan, dua sosok yang dikenal muncul di luar pintu. Ketika melihat kedua orang itu, pupil mata Bing Senzi tak kuasa menahan diri untuk mengecil, Tuan Muda Xiao, Nona Yuan. Anda kembali. Sambil berkata demikian, Bing Senzi mendahului untuk menyambut mereka. Bagaimana? Apakah kamu sudah melihat batu ajaib aneh itu? Bing Senzi tidak berani menggunakan kata menemukan, tetapi menggunakan kata melihat. Menurutnya, Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan sudah sangat membantu dalam menentukan lokasi batu ajaib aneh itu. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Jiu Yue Yuan di sampingnya. Dalam 2 hari terakhir sejak kembali, Jiu Yue Yuan sangat pendiam dan hampir tidak berbicara sepatah kata pun. Menghadapi mata Bing Senzi yang penuh harap, Jiu Yue Yuan perlahan mengeluarkan tas kain hitam. Apapun yang kau inginkan, katanya. Apa ini? Bing Senzi mengepalkan tangannya tanpa sadar, lalu melepaskannya dengan tangan gemetar. Kemudian, dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan mengambil tas kain dari tangan Jiu Yue Yuan. Detak jantung Bing Senzi bertambah cepat. Dia tampak malu dan gugup. Dia bahkan takut Jiu Yue Yuan dan Xiao Nunu telah berbohong padanya. Setelah menarik napas panjang, Bing Senzi memegang tas kain di satu tangan dan membukanya dengan tangan lainnya. Kemudian, batu ajaib berbentuk berlian yang ditutupi dengan pola ajaib misterius muncul di mata Bing Senzi. Bas! Suasana gelap menyebar, dan cahaya merah misterius mekar seperti bulan darah. Wajah Bing Senzi tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, itu adalah batu ajaib aneh, itu adalah batu ajaib aneh. Itu dia, itu benar-benar dia. Bing Senzi, yang selalu tenang, benar-benar kehilangan ketenangannya saat ini. Dia menatap Jiu Yue Yuan dan Xiao Nunu dengan rasa terima kasih yang besar, dan kemudian tidak sabar untuk membawa batu ajaib aneh itu ke Li Chaner. Chaner, lihat, ini adalah batu ajaib jalan aneh. Kau terselamatkan, kau tidak akan meninggalkanku.
Bing Senzi berlutut dengan satu kaki dan setengah berlutut di depan Li Chaner. Matanya merah dan air mata mengalir di wajahnya. Batu ajaib jalan aneh bukan hanya senjata ajaib klan iblis, tetapi juga kehidupan Li Chaner. Li Chaner juga tertawa. Ada juga air mata yang jatuh dari matanya. Meskipun dia telah mempersiapkan diri untuk mati, dia masih mengkhawatirkan Bing Senzi. Kini, masalah yang selama ini dihadapi keduanya akhirnya bisa dipecahkan. Bing Senzi meletakkan batu ajaib jalan aneh di tangan Li Chaner, lalu berbalik dan menghadap Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan. Aku, Bing Senzi, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang luar biasa. Saat mengucapkan hal ini, Bing Senzi benar-benar berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Xiao Nunu buru-buru melangkah maju untuk mendukung pihak lain. Senior, tidak perlu melakukan ini. Bing Senzi menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu bagaimana aku menjalani hidup selama ini. Penyelamatan Chaner lebih baik daripada hal baik apapun di dunia ini. Aku, Bing Senzi, berjanji kepada kalian berdua bahwa apapun yang kalian ingin aku lakukan di masa depan, aku tidak akan pernah cemberut. Kalau tidak, aku akan membalas kalian dengan nyaweku. Xiao Nunu tidak banyak bicara. Dia membantu Bing Senzi berdiri. Jiu Yueyuan bertanya, kapan aku bisa mendapatkan panah abadi giok petir? Bing Senzi berpikir sejenak dan menatap Li Chaner di belakangnya. Paling lama dalam 3 hari, batu ajaib aneh akan terbuka, dan luka-luka Chaner akan berangsur-angsur sembuh. Saat itu, dia tidak lagi membutuhkan perlindungan spiritual dari panah giok petir. Baiklah, aku akan menunggu selama 3 hari lagi. Setelah mengatakan itu, Jiu Yueyuan mengangguk sopan kepada mereka berdua, lalu pergi ke wisma tamu di sebelah barat sendirian. Li Chaner sedikit mengernyit. Dia menatap punggung Jiu Yueyuan dan merasa sedikit aneh. Ada apa denganmu, adik junior Yuan? Kenapa kamu merasa aneh? Kemudian, dia menatap Xiao Nunu dengan rasa ingin tahu. Tanpa menunggu Xiao Nunu berbicara, Bing Senzi berkata, kurasa kau terlalu lelah. Apakah kau lupa bahwa setiap kali aku kembali dari Guiyuan, aku sangat lemah, hampir seperti aku menderita penyakit serius. Li Chaner mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, Bing Senzi berkata kepada Xiao Nunu, Tuan Xiao, saya yakin Anda juga lelah. Saya akan mencari tempat untuk Anda beristirahat. Baiklah, terima kasih. Xiao Nunu tidak menolak. Meskipun tugas menemukan batu ajaib aneh itu telah selesai, Xiao Nunu masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan yang memerlukan bantuan Bing Senzi, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Angin sepoi-sepoi dan awan tipis. Burung berkicau dan bunga bermekaran. Di taman di gunung belakang, Jiu Yueyuan duduk sendirian di panggung yang tinggi. Lingkungan yang indah dan tenang tidak dapat menenangkan gelombang di hatinya. Oh! Sambil menghela nafas pelan, Jiu Yueyuan perlahan membuka matanya. Matanya yang indah sebening air, dan kulitnya seputih batu giok. Semua pemandangan indah di taman itu tidak seindah 1/1000 pemandangannya. Baik dari segi penampilan maupun temperamen, Jiu Yueyuan pantas mendapat gelar wanita tercantik di Dahusu. Bas! Tiba-tiba, busur Dewa Bulan Petir yang Jiu Yueyuan letakkan di sampingnya menghasilkan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat, dan tanda-tanda kuno pada busur itu menyala seperti tanaman merambat dewa. Jiu Yueyuan mengulurkan tangan gioknya, mengambil busur ilahi bulan guntur, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Pada saat ini, suara lembut dan halus datang dari belakang. Adik perempuan Yuan. Mendengar panggilan itu, Jiu Yueyuan menoleh ke samping dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat Li Chaner perlahan berjalan ke arahnya. Pada saat ini, dia telah meninggalkan kursi roda dan meskipun dia berjalan perlahan, dia masih relatif stabil. Li Chaner memegang anak panah yang cerdas dan indah di tangannya. Ada anak panah di tabungnya. Meskipun hanya sebagian anak panah yang terlihat bahwa anak panah itu sangat indah. Setiap inci anak panah itu sehalus batu giok. Ada juga cahaya rune yang mengelilingi anak panah itu, yang mengandung kekuatan spiritual yang kuat. Panah giok petir. Jiu Yueyuan berdiri. Tidak heran busur Dewa Petir Bulan mengeluarkan suara yang keras. Bukankah kita harus menunggu 3 hari? Tanyanya sambil berjalan menuju Li Chaner. Hah! Li Chaner tercengang. Ia lalu berkata, ya, 3 hari telah berlalu. Apakah adik junior Yuan tidak tahu?
Jiu Yue Yuan tercengang. Begitu cepat. Li Chaner menatap Jiu Yue Yuan dengan heran, adik junior Yuan, apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Kamu bahkan lupa waktu. Dan aku baru saja melihatmu menghela nafas di sini, aku ingin tahu masalah apa yang telah kamu hadapi. Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Dia memaksakan senyum dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ting Yujian. Ini pertama kalinya aku melihat anak panah ini. Maaf, ini semua gara-gara aku. Li Chaner menyerahkan anak panah Ting Yu kepada Jiu Yue Yuan, seharusnya sudah ada di tanganmu sejak lama. Jiu Yue Yuan mengambil anak panah Ting Yu dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkannya dari tabung anak panah. Wow! Dalam sekejap, busur Dewa Bulan Petir dan panah abadi giok petir masing-masing melepaskan aura cemerlang mereka, dan busur serta anak panah itu menghasilkan resonansi yang sangat harmonis. Pada saat ini, harta karun Sekte Suanyin kembali ke keadaan semula. Li Chaner berkata, sudah lama aku tidak melihat mereka digabung menjadi busur dan anak panah. Ekspresi Li Chaner juga sedikit rumit. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan waktu yang dihabiskannya di Sekte Suanyin. Jika bukan karena apa yang terjadi kemudian, dia mungkin telah menjadi pemimpin Sekte Suanyin sekarang. Apakah kamu tidak berencana untuk kembali ke Sekte Suanyin? Tanya Jiu Yue Yuan. Li Chaner menggelengkan kepalanya, sudah cukup bagi Sekte Suanyin untuk memilikimu. Kau lebih cocok untuk busur Ting Yue dan anak panah Ting Yu daripada aku. Jiu Yue Yuan tidak banyak bicara. Dia menghormati pilihan Li Chaner. Sekarang panah giok guntur sudah diambil, itu sudah hampir cukup. Adik perempuan Yuan, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Ekspresi wajah Li Chaner menjadi jauh lebih serius. Jiu Yue Yuan tampak bingung, ada apa? Apakah terjadi sesuatu antara Anda dan Tuan Muda Xiao? Wajah cantik Jiu Yue Yuan sedikit berubah warna, dan dia sedikit mengernyit, apa yang dia katakan kepada Anda? Li Chaner menjawab, Tuan Muda Xiao tidak memberitahu kami apapun. Shen Jun lah yang memberitahu saya bahwa ada aura iblis pada Anda berdua. Jadi saya khawatir dengan kondisi Anda, jadi saya bertanya. Mendengar ini, Jiu Yue Yuan menoleh ke samping dan menghindari tatapan Li Chaner. Kami baik-baik saja. Namun, jawaban Jiu Yue Yuan tidak dapat meyakinkan Li Chaner. Dia adalah orang yang berhati-hati, dan karena mereka semua adalah wanita, Li Chaner dapat merasakan bahwa Jiu Yue Yuan sedang linglung akhir-akhir ini. Li Chaner maju 2 langkah dan menarik pergelangan tangan Jiu Yue Yuan. Adik junior Yuan, sejujurnya, saat pertama kali melihatmu, hatiku merasa senang, dan kita langsung cocok. Kamu bukan hanya sesama adik juniorku, tetapi juga penyelamatku. Jika ada hal yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun, kamu bisa menceritakannya kepadaku. Meskipun aku tidak bisa menyelesaikan masalahmu, aku juga akan memberimu beberapa saran yang tepat. Dapat dilihat bahwa Li Chaner sangat menyukai Jiu Yue Yuan, terutama karena keduanya adalah pemilik busur ilahi bulan petir dan anak panah peri giok petir. Saat Li Chaner melihat Jiu Yue Yuan, dia merasakan dahak cipta Javus seolah-olah dia melihat dirinya yang dulu, dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran saat ini. Jiu Yue Yuan memilih untuk tetap diam. Li Chaner terus bertanya, adik Yuan, apakah kamu punya rahasia yang tidak bisa diungkapkan? Aku berjanji padamu di sini bahwa aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang urusanmu tanpa izinmu. Jiu Yue Yuan ragu sejenak, lalu menatap Li Chaner. Bisakah kau memecahkan nasib iblis kehidupan dan kematian? Apa? Ketika mendengar kata-kata ini, wajah Li Chaner berubah tanpa sadar, nasib iblis kehidupan dan kematian. Kekuatan kutukan dewa sihir jahat. Ya. Jiu Yue Yuan meletakkan busur ilahi bulan guntur dan panah peri giok guntur di punggungnya, lalu mengulurkan lengan kirinya. Ketika lengan baju itu ditarik terbuka, tampaklah lengan bawah berwarna putih seputih akar teratai giok. Li Chaner sedikit mengernyit dan tampak serius. Bas! Sesaat kemudian, untaian garis merah muncul di lengan Jiu Yue Yuan. Garis-garis ajaib merah ini membentuk pola kupu-kupu aneh di bawah pergelangan tangannya. Li Chaner mengerutkan kening lebih dalam, dan ekspresinya berubah lagi dan lagi. Jika itu benar-benar nasib iblis kehidupan dan kematian, maka rekan Taois nasib iblismu adalah Tuan Muda Xiao. Li Chaner bertanya dengan hati-hati. Tentu saja,
Li Chaner juga tahu bahwa pertanyaannya tidak perlu. Kali ini hanya Jiu Yue Yuan dan Xiao Nunu yang akan pergi ke Gui Yuan. Selain Xiao Nunu, siapa lagi yang mungkin? Jiu Yue Yuan mengangguk sedikit. Li Chaner bertanya dengan serius, apa yang dikatakan Tuan Xiao? Bagaimana sikapnya? Dia tidak tahu. Tidak tahu. Yah, dia mungkin tidak mengenali mantra semacam ini. Dia mungkin mengira dirinya diserbu oleh kekuatan iblis murni. Li Chaner tampak tidak berdaya, dan sedikit tidak puas, bagaimanapun, dia adalah murid istana suci Xuanyuan. Dilihat dari kultivasinya yang kuat, dia pastilah seorang senior inti. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak memahami sedikit pengetahuan ini? Jangan salahkan dia, aku terlalu ceroboh. Saat dia mengatakan itu, Jiu Yue Yuan menarik lengannya. Saat lengan bajunya jatuh, pola sihir di pergelangan tangannya berangsur-angsur memudar. Lalu apakah kamu menyukainya? Tanya Li Chaner. Apa? Jiu Yue Yuan awalnya tidak mengerti. Li Chaner menjelaskan, sebenarnya, nasib iblis kehidupan dan kematian dapat hidup berdampingan dengan inangnya dalam keadaan tertentu. Selama kedua orang itu saling menyukai dan memiliki perasaan yang sama, tidak perlu memperhatikan mantra ini. Namun, jika salah satu dari kedua orang itu mengkhianati yang lain atau mengubah hatinya, nasib iblis kehidupan dan kematian akan menjadi sangat mengerikan. Apa akibatnya? Paling tidak, kamu akan jatuh ke jalan kejahatan, dan yang terburuk, kamu akan binasa. Mendengar ini, ekspresi Jiu Yue Yuan juga menjadi serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah tidak ada cara untuk menyelesaikannya? Li Chaner berkata, itulah sebabnya aku bertanya padamu, apakah kamu menyukainya? Jika kalian berdua bisa bersama, sebenarnya, takdir iblis hidup dan mati kesengsaraan, dapat membawa beberapa manfaat. Itu dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasimu. Jiu Yue Yuan menghela nafas, dan dia terus menggelengkan kepalanya, dia dan aku hanyalah teman biasa. Hubungan dapat dipupuk perlahan, tidak perlu terburu-buru. Aku punya kontrak pernikahan keluarga. Karena itu adalah kontrak pernikahan keluarga, batalkan saja. Takdir iblis hidup dan mati kesengsaraan tidak akan terjadi begitu cepat, kamu punya banyak waktu. Jiu Yue Yuan tidak menanggapi apa yang dikatakan Li Chaner. Hebat sekali kalau pertunangan itu bisa dibatalkan. Kalau saja Li Chaner tahu siapa orang itu, dia tidak akan bicara seenaknya. Li Chaner melanjutkan penjelasannya, kekuatan iblis yang sangat besar telah menyatu ke dalam badan kalian berdua. Kekuatan itu adalah sumber aktivasi, nasib iblis hidup dan mati. Dalam waktu singkat, keadaan masih relatif tenang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan itu akan menjadi semakin kuat, dan pada saat yang sama, akan menjadi semakin berbahaya. Hanya dengan mengikuti aturan kutukan ini, kalian dapat menghindari pemicuan nasib iblis hidup dan mati. Jika tidak, begitu kekuatan kesengsaraan hidup dan mati diaktifkan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Selain ini, apakah tidak ada cara lain? Tanya Jiu Yue Yuan. Ada satu lagi. Metode apa? Satu orang mati dan satu orang hidup. Satu orang mati. Satu orang hidup. Gumam Jiu Yue Yuan. Benar sekali. Li Chaner mengangguk dan mengiyakan, jika salah satu dari mereka meninggal sebelum nasib iblis hidup dan mati kesengsaraan dipicu, kutukan itu secara alami akan menjadi tidak berlaku. Di mana dia? Tuan Muda Xiao dan Tuan Shen sedang memurnikan senjata bersama. Apakah kau akan membunuhnya? Tidak mustahil. Li Chaner tertawa terbahak-bahak, kau tidak akan melakukan itu. Sebenarnya, aku bisa merasakan bahwa kau memiliki kesan yang baik terhadap Tuan Muda Xiao, tetapi aku tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Muda Xiao dalam hatinya. Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin bagi kita. Aku akan menemukan cara lain untuk menyelesaikan nasib iblis hidup dan mati kesengsaraan. Melihat sikap tegas Jiu Yue Yuan, Li Chaner tidak tahu harus membujuknya lagi. Dia berkata, kalau begitu, kamu bisa tinggal beberapa hari lagi. Ketika aku tidak lagi membutuhkan batu ajaib jalan aneh, dalam beberapa hari, aku akan memberikannya kepadamu. Kamu dapat membawa batu ajaib itu kembali untuk dipelajari dan melihat apakah kamu dapat menemukan cara untuk menyelesaikan kesengsaraan hidup dan mati nasib iblis. Ketika Jiu Yue Yuan mendengar Li Chaner memintanya untuk mengambil batu ajaib itu, sedikit ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia bertanya,
Apakah Bing Senzi setuju untuk membiarkanmu menyerahkan batu ajaib aneh itu kepadaku? Kenapa tidak? Batu ajaib aneh itu milik klan iblis, dan batu itu berisi kekuatan kuno dewa ajaib aneh. Kenapa dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri? Mendengar ini, Li Chaner tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia meninggalkan dunia iblis, dan aku juga meninggalkan sekte Suanyin. Pertarungan antara manusia dan iblis sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita. Jika batu ajaib aneh itu tetap berada di tangan kita, aku khawatir itu hanya akan menambah masalah kita. Ketika lukaku pulih sepenuhnya, kau ambil saja. Jiu Yue Yuan mengangguk. Kemudian dia bertanya, di mana dua batu ajaib aneh lainnya? Bing Senzi telah mengatakannya dengan sangat jelas sebelumnya, bahwa setelah kematian dewa ajaib aneh, batu ajaib aneh juga terbagi menjadi 3 bagian. Apa yang ada di sini hanya sebuah fragmen. Jiu Yue Yuan bertanya-tanya, jika satu batu ajaib dari jalan aneh tidak dapat memecahkan nasib iblis hidup dan mati miliknya, lalu jika ketiga batu ajaib tersebut ditambahkan menjadi satu batu ajaib yang lengkap, apakah tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi? Tetapi jawaban Li Chaner membuat Jiu Yue Yuan merasa sedikit kecewa. Dia berkata, sedangkan untuk 2 bagian lainnya, Shen Jun dan aku tidak tahu di mana mereka berada, tetapi yang dapat kami pastikan adalah bahwa mereka pasti berada di wilayah negeri ajaib Jiushu. Baiklah, aku mengerti. Jiu Yue Yuan tidak bertanya lagi. Sisi lainnya, di bidang penyulingan senjata, Xiao Nunu dan Bing Senzi berdiri di depan tungku. Ada api biru emas yang menyala di tungku itu, yang merupakan api unik dari klan iblis, api Changlan Laut Es. Tuan Xiao, berapa banyak Tai Sang Feng Hua yang ingin Anda tempa? Tanya Bing Senzi. Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum malu di wajahnya. Jumlah pedang yang harus kubuat agak terlalu banyak. Berapa banyak? Semakin banyak semakin baik. Semakin banyak semakin baik. Bing Senzi tidak bisa menahan senyum. Xiao Nunu menjelaskan, Tai Sang Feng Hua hanyalah senjata abadi tingkat 4. Jika ingin menyamai senjata abadi tingkat yang lebih tinggi, senjata itu harus menang dalam jumlah, jadi semakin banyak semakin baik. Bing Senzi, sebagai pemurni senjata terkuat dari klan Iblis Es, langsung mengerti apa yang dimaksud Xiao Nunu. Aku mengerti. Kemudian, Bing Senzi melihat metode penyempurnaan senjata di tangannya. Metode pemurnian senjata ini adalah apa yang baru saja diberikan Xiao Nunu kepada pihak lain. Bing Senzi melirik sekilas dan mendapat ide dalam benaknya. Kita butuh banyak sekali bahan pemurnian, terutama mohon Tianjin dan batu abadi Yuepo, yang relatif sulit ditemukan. Jangan khawatir soal bahan pemurnian, aku punya di sini. Sambil berkata demikian, Xiao Nunu melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan bahan pemurnian yang telah disiapkan sekaligus. Di antaranya hampir 100 keping mohon Tigugu Gold dan batu abadi Yuepo. Mata Bing Senzi berbinar, dan dia mengambil sepotiong emas mohon Tianjin. Ini adalah mohon Tigugu Gold kualitas terbaik. Wow, kamu benar-benar punya banyak sekali. Aku beruntung. Aku mendapatkannya dengan memeras Raja Serangga Pemakan Emas. Kata Xiao Nunu sambil tersenyum. Raja Serangga Pemakan Emas memakan bahan-bahan logam di dunia. Terakhir kali, Xiao Nunu membuatnya memuentekan mohon Tianjin dan Yuepo Xianxi yang belum dicernanya. Baiklah, sekarang setelah kita memiliki semua bahannya, mari kita mulai menyempurnakan senjatanya. Bing Senzi tidak ragu-ragu. Bagaimanapun, Xiao Nunu telah membantunya membawa kembali batu ajaib aneh, dan Bing Senzi harus memenuhi janjinya. Xiao Nunu menunjukkan ekspresi senang. Dengan bantuan Bing Senzi, pemurni senjata hebat, pembuatan senjata ini dapat dilakukan dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu. Xiao Nunu telah menjaga tungku pemurnian dengan ketat. Bing Senzi juga tinggal di sini sebagian besar waktunya. Selama proses penyulingan senjata Bing Senzi, Xiao Nunu juga dengan rendah hati belajar darinya. Meskipun keterampilan penyulingan senjata Bing Senzi jauh lebih rendah daripada Raja Senjata Tang Yin, dia jelas jauh lebih baik daripada Xiao Nunu. Terutama selama komunikasi tatap muka antara keduanya, Xiao Nunu belajar lebih mendalam. Dentang. Bersamaan dengan suara pedang yang nyaring, sebuah pedang berwarna tinta terbang keluar dari tungku. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia mengangkat tangannya untuk menggenggamnya dengan mantap di telapak tangannya. Wow,
Gelombang energi pedang tajam menyebar, dan udara bercampur dengan napas yang membara. "Pedang yang manakah ini?" tanya Bing Senzi. 16. Jawab Xiao Nunu. "Hah." Bing Senzi mengangkat tangannya, meregangkan badannya, dan menguap, "Kau tahu, meskipun itu hanya pedang abadi tingkat 4, cukup melelahkan untuk menempanya." Xiao Nunu tertawa dalam diam. Memang, proses pengecoran setiap Tai Sang Feng Hua membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dan tidak boleh ada kesalahan. Bahkan seorang pemurni senjata setingkat Bing Senzi pun membuat beberapa kesalahan. Tentu saja, ada tingkat kegagalan tertentu dalam peralatan pemurnian itu sendiri. Secara keseluruhan, tingkat keberhasilan Bing Senzi masih cukup tinggi. Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, mereka berdua menciptakan 16 pedang Tai Sang Feng Hua, yang merupakan efisiensi yang sangat mengerikan. Hal-hal seperti peralatan pemurnian menghabiskan energi dengan sangat cepat, dan kemajuannya justru menjadi lebih lambat semakin jauh Anda melangkah. Jika Xiao Nunu menempa ke-16 pedang Tai Sang Feng Hua ini seorang diri, mungkin akan memakan waktu sekitar setengah tahun untuk menyelesaikannya. 16 pedang Tai Sang Feng Hua yang baru ditempa, ditambah 8 pedang milik Xiao Nunu sendiri, jumlah totalnya adalah 24. Tingkat kelima sutra pedang Tai Sang membutuhkan 16 pedang untuk diaktifkan, yang cukup untuk Xiao Nunu. Untuk tingkat ke-6, totalnya dibutuhkan 32 pedang. Masih ada 8 pedang yang kurang dari jumlah total. Memikirkan hal ini, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat dagunya. Dia bertanya-tanya bagaimana perkembangan wanita fanatik pedang dari Akademi Tiandao. Xiao Nunu sebelumnya telah mengajarkan metode pembuatan pedang kepada Luo Yan, seorang wanita fanatik pedang. Jika dia juga dapat menempa beberapa pedang Tai Sang Feng Hua, maka Xiao Nunu akan memiliki kesempatan untuk menuai manfaatnya. Pada saat ini, Li Chaner datang. Dia melihat ke arah dua orang di ladang penyulingan senjata dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Apakah kalian belum selesai? Kalian sudah di sini selama hampir sebulan. Aku baru saja mau istirahat." Bing Senzi berbalik dengan senyum lembut di wajahnya. Xiao Nunu juga menyingkirkan Tai Sang Feng Hua di tangannya, berdiri, dan meregangkan otot-ototnya. Li Chaner menatap Xiao Nunu dengan penuh arti, "Kecuali untuk memperbaiki peralatan, kamu sama sekali tidak peduli dengan hal-hal lainnya." Xiao Nunu samar-samar merasakan ada sedikit ketidakpuasan dalam nada bicara Li Chaner. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya memprovokasi dia? Atau apakah meminta Bing Senzi untuk membantunya menyempurnakan senjata menyebabkan pihak lain tidak senang? Bing Senzi sepertinya tahu sesuatu. Dia pura-pura bahtuuk 2 kali, bahtuuk, itu. "Chaner, di mana Nona Yuan?" Mendengar ini, Xiao Nunu langsung bereaksi. Dia menatap Li Chaner, "Ya, di mana dia?" Li Chaner mengangkat alisnya sedikit dan menjawab dengan ringan, "Adik perempuan Yuan sudah pergi." "Dia pergi? Kapan dia pergi?" "Pagi ini." Xiao Nunu sedikit tertegun. Dia tidak menyangka Jiu Yue Yuan akan pergi tanpa pamit, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak tampak terlalu terkejut. Li Chaner melanjutkan, "Jika kamu mengejarnya sekarang, kamu seharusnya bisa menyusulnya. Jika kamu mengejarnya sekarang, kamu seharusnya bisa menyusulnya," kata Li Chaner. Xiao Nunu merenung sejenak dan tidak berniat mengejarnya. Lupakan saja. Li Chaner mengerutkan kening, dia bingung, mengapa melupakannya. "Karena kalian datang ke sini bersama-sama, kalian seharusnya pergi bersama-sama, kan?" Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Menurutnya, karena Jiu Yue Yuan memilih pergi tanpa pamit, dia pasti punya alasan tersendiri. Jiu Yue Yuan mengambil inisiatif untuk menghindari berjalan bersama, jadi Xiao Nunu tidak perlu mengejarnya. Sedikit kekecewaan muncul di wajah Li Chaner. Sejujurnya, reaksi Xiao Nunu bukanlah yang ingin dia lihat. Dia pikir Xiao Nunu akan sangat gembira, tetapi ternyata Li Chaner terlalu memikirkannya. "Lalu apakah kamu masih ingin tinggal di sini dan menyempurnakan senjata?" tanya Li Chaner. Xiao Nunu tampak ragu-ragu. Tentu saja, semakin banyak Tai Sang Feng Hua yang dapat diciptakan, semakin baik. Sejauh ini, ia memiliki total 24 Tai Sang Feng Hua. Selanjutnya, ia dapat mengaktifkan level kelima sutra pedang Tai Sang, tetapi ia masih membutuhkan 8 pedang untuk mencapai level ke-6.
Akan tetapi, aku telah hilang selama lebih dari sebulan, dan kurasa Yao Jianyun, Yin Yaner dan yang lainnya masih mencariku kemana-mana. Terutama Yin Yaner, yang tidak menemukanku di medan perang alam iblis terakhir kali, jadi dia langsung memindahkan Ratu Taiyu Phoenix ke sini. Jika aku tidak kembali, alam Phoenix mungkin akan mengirim seseorang lagi. Xiao Nunu tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah bagi alam Phoenix. Dia juga tidak ingin melihat Bing Senzi dan Li Chaner terekspos ke mata dunia karena dirinya. Setelah memikirkannya, Xiao Nunu memutuskan untuk segera pergi. Aku juga akan kembali. Aku sudah mengganggumu terlalu lama. Jawab Xiao Nunu. Bing Senzi mengangguk dan berkata, Taisang Fenghua, aku akan terus membantumu menempanya sampai semua bahan penyulingan habis. Mata Xiao Nunu berbinar dan dia sangat senang. Kalau begitu, terima kasih banyak, senior. Sama-sama. Aku bilang selama kamu bisa menemukan batu iblis aneh, apapun itu, aku akan berjanji untuk melakukannya untukmu. Baiklah, aku akan datang untuk mengambil pedang itu nanti. Xiao Nunu mengatupkan kedua tangannya dengan sikap yang tulus. Bing Senzi menanggapi dengan sopan, baiklah. Li Chaner juga berkata, lain kali kamu datang, ingatlah untuk membawa serta adik perempuanku Yuan. Jika kamu datang sendiri, aku tidak akan mengizinkanmu masuk. Tidak sulit untuk melihat bahwa Li Chaner benar-benar memperlakukan Jiu Yue Yuan sebagai miliknya. Selama kurun waktu ini, hubungan mereka berdua menjadi jauh lebih dekat. Xiao Nunu tersenyum dan tidak menganggapnya terlalu serius, mengira Li Chaner sedang bercanda. Setelah memberitahunya sesuatu secara singkat, Xiao Nunu pergi. Di depan gerbang, Li Chaner dan Bing Senzi berdiri di puncak tangga di tengah gunung, menyaksikan Xiao Nunu menuruni gunung. Sepertinya Tuan Xiao belum menyadari keseriusan masalah ini, kata Li Chaner dengan sungguh-sungguh. Tidak sulit untuk mengetahui dari ekspresi Bing Senzi bahwa dia sudah mengetahui tentang nasib iblis hidup dan mati. Dalam sebulan terakhir, selain membantu Xiao Nunu menyempurnakan senjata, Bing Senzi juga berusaha mencari cara untuk membantu. Namun, nasib iblis hidup dan mati adalah kutukan yang diciptakan oleh Dewa Iblis Penipu, dan bahkan Bing Senzi tidak berdaya. Jadi Bing Senzi dan Li Chaner menyerahkan batu ajaib aneh kepada Jiu Yu Yuan dan memintanya pergi dengan batu ajaib itu. Mengenai apakah dia dapat menyelesaikan krisis hidup dan mati ini, hal itu memang merupakan sesuatu yang tidak dapat diduga. Jangan khawatir, malapetaka hidup dan mati iblis tidak akan terjadi secepat ini. Masih ada harapan untuk menyelesaikannya, kata Bing Senzi. Li Chaner masih menggelengkan kepalanya, kamu sendiri tahu bahwa harapan untuk menyelesaikan malapetaka hidup dan mati ini terlalu tipis. Jika kedua orang ini bisa bersama, itu bagus. Jika mereka tidak bisa bersama, setidaknya salah satu dari mereka akan menderita kerugian besar. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Serahkan nasib pada Tuan Xiao dan Nona Yuan sendiri. Meskipun kami tidak mengatakannya, Tuan Xiao akan mengetahui situasinya sendiri cepat atau lambat. Sebagai pengamat, kami tidak berhak mencampuri pilihan orang lain. Li Chaner tidak mengomentari apa yang dikatakan Bing Senzi. Bahkan sebagai seorang teman, dia hanya bisa memberikan nasihat yang tepat dan tidak berhak mencampuri pilihan orang lain, karena sebagian besar waktu mereka akan menyesal mendengarkan orang lain. Setelah meninggalkan kediaman Bing Senzi dan Li Chaner, Xiao Nunu kembali melalui rute yang sama saat ia datang. Ada dua orang di antara kami saat kami datang. Saya kembali sendirian. Xiao Nunu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tak lama kemudian, Xiao Nunu melewati alun-alun tempat terjadinya pertempuran sebelumnya, dan di belakangnya terlihat hutan yang diselimuti kabut. Hutan itu sebenarnya tidak terlalu besar. Saat mereka sampai di sana, Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan hanya butuh waktu sekitar setengah hari untuk berjalan kaki ke sana. Namun saat mereka berjalan, setengah hari berlalu dengan cepat, tetapi Xiao Nunu tidak keluar dari hutan. Dia merasa seperti sedang berkelana dalam kabut dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Aku ingat kita berjalan di jalan ini saat kita datang ke sini. Xiao Nunu menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Meskipun Jiu Yue Yuan yang memimpin jalan ketika mereka datang ke sini, Xiao Nunu juga menghafal beberapa petunjuknya sendiri, jadi dia seharusnya tidak salah jalan. Dalam sekejap mata, 1 jam lagi berlalu. Xiao Nunu akhirnya yakin bahwa dia telah mengambil jalan yang salah. Hutan lebat dan kabut tak berujung membuat Xiao Nunu bingung.
Tepat ketika Xiao Nunu hampir tidak dapat mengenali arahnya, tiba-tiba dari sudut matanya ia melihat sebaris kata-kata kecil tertulis pada batang sebuah pohon besar di depannya. Hah! Sedikit rasa terkejut melintas di benak Xiao Nunu. Dia berjalan mendekat dan melihat tulisan di sana, lurus ke kiri sejauh 3 mil. Hanya beberapa kata sederhana, sangat elegan. Ada juga tanda panah di bawah teks. Xiao Nunu sedikit terkejut. Baris teks ini pasti ditinggalkan oleh Jiu Yueyuan. Sepertinya dia menebak bahwa ada kemungkinan besar dia akan tersesat. Aku ingin tahu apakah dia sudah pergi jauh. Xiao Nunu segera mengikuti petunjuk pada anak panah dan menuju ke kiri. 3 mil jauhnya, kami tiba dalam sekejap mata. Segera setelah itu, Xiao Nunu melihat beberapa kata dan instruksi tertinggal di sebuah pohon. Berjalanlah 10 mil ke depan dan kamu akan mencapai jalan batu di hutan tempat asalmu. Di bawah 2 baris karakter kecil yang indah itu, masih ada tanda panah yang menunjuk ke depan. Melihat 2 baris kata tersebut, Xiao Nunu kini sepenuhnya yakin bahwa kata-kata itu ditinggalkan oleh Jiu Yueyuan. Dia tentu saja mengantisipasi bahwa Xiao Nunu tidak bisa keluar sendiri, jadi dia meninggalkan tanda untuk menunjukkan jalan. Sesaat, Xiao Nunu tak dapat menahan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Kemudian, Xiao Nunu pun mempercepat langkahnya dan melangkah maju. Setelah melintasi 10 mil, Xiao Nunu berhasil tiba di jalan setapak hutan. Sebaris kata-kata tertinggal di sebuah pohon besar di pinggir jalan, ke kanan untuk meninggalkan tempat ini. Xiao Nunu melihat sekelilingnya, kemudian mengikuti instruksi dan mempercepat langkahnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Xiao Nunu berhasil keluar dari daerah berkabut dan mencapai pinggiran hutan. Namun, Xiao Nunu tidak melihat Jiu Yueyuan. Apakah dia sudah pergi? Xiao Nunu bertanya pada dirinya sendiri. Li Chaner berkata bahwa Jiu Yueyuan pergi pagi-pagi sekali. Sekarang sudah sore. Dilihat dari kecepatannya, dia seharusnya sudah tidak ada di sini lagi. Dalam sekejap, Xiao Nunu tiba di atas lembah Rif besar. Di daerah inilah dia sebelumnya dikejar oleh Raja Serangga Pemakan Emas, dan kemudian Jiu Yueyuan datang menyelamatkannya. Menatap lembah retakan kosong yang membentang di daratan, Xiao Nunu tak dapat menahan tawa kering dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku benar-benar harus kembali dulu. Entah mengapa, Xiao Nunu merasa sangat rumit. Beberapa hal, bahkan jika Anda mengatakan hal itu tidak pernah terjadi, tidak dapat mengubah fakta bahwa hal itu terjadi. Pada saat ini, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Nunu. Bersambung.